Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini, jurnal itu adalah media untuk publikasi bagi para dosen. Dosen itu berkewajiban untuk mempublikasikan karya tulisnya, karena ketika seseorang itu menjadi dosen, maka dia harus menulis ya, atau melakukan penelitian, atau menulis buku ajar, atau menulis buku yang nantinya dibaca oleh mahasiswa, yaitu buku referensi. Nah, itu masuk dalam poin B. Jadi dosen itu punya tugas tridharma pendidikan. Jadi yang A-nya dia mengajar, abdikjar ya, di pendidikan dan pengajaran. Dia mungkin belajar, misalnya kita belajar S2 lagi misalnya, atau S3 misalnya, double misalnya, maka dianggap sebagai pendidikan atau pelatihan misalnya. Nah, kemudian mengajar yang A itu. Kemudian yang B-nya itu adalah penelitian dan menulis karya. Nah, kalau penelitian dan menulis karya itu ya berarti kitanya harus melakukan penelitian. Maka di dikti itu ada hibah penelitian, misalnya 60 juta, 100 juta, 200 juta. Kemarin terakhir kita dapat penelitian di Rusia itu dapat dana 200 juta. Ya, lumayan kan tapi untuk 5 orang, tapi outputnya ya jurnal ya. Jadi outputnya publikasi di jurnal terindeks Scopus. Nah, itu bayarnya juga mahal juga. Ya, itu. Nah, itu kemudian kalau untuk dosen pemula baru datang misalnya dia harus menulis nanti publikasinya di jurnal-jurnal, baik jurnal yang biasa maupun yang terakreditasi. Nah, ada jurnal yang biasa, misalnya misalnya saya bukakan jurnal. Ya, ada jurnal yang biasa. Jadi jurnal biasa itu jurnal yang belum terindeks SINTA atau belum terakreditasi. Misalnya jurnal of legal research ini, atau mungkin dulu misalnya ada buletin buletin adalah misalnya. Ini dia sebenarnya settingannya jurnal, tapi dia modelnya esai, dan dia memang tidak untuk diakreditasi nantinya. Ya, karena dia ya standarnya bukan artikel yang penuh gitu. Nah, itu nilainya kalau untuk dosen 10 nilainya, 10 tulis nilai. Yang penting ada doi-nya. Doi itu nomor nomor yang terindeks cross-ref. Jadi seperti ini misalnya, ini nomor doi namanya. Doi cross-ref ya, jadi indeksnya cross-ref. Nah, itu kita kalau misalnya menulis, kita bisa milih jurnal apa saya banyak. Jurnal di Indonesia itu, kalau jurnal yang saya bina itu ada Star Trek, lihat tadi ya. Ada jurnal-jurnal Ya, Teh. misalnya, apalagi yang Palembang nih misalnya, itu juga ada tuh yang saya bina Palembang. Nah, itu jurnal-jurnal itu bisa ini nih, jurnal yang di Palembang nih. Ini baru akreditasi nantinya, akreditasi ke Sinta. Nah, ini jurnal yang dia belum terakreditasi. Syarat akreditasi dia Sinta ya, di Indonesia Sinta. Sinta itu kalau dia sudah terakreditasi, nanti dia bisa 6, 5, 4, 3, 2, 1 begitu. Jadi dia punya apa namanya, punya kriteria dan ranking ya. Yang kalau terbaik itu Sinta 2, contohnya jurnal Cita Hukum ini misalnya. Ini Cita Hukum ini jurnal Sinta 2. Mengapa kok sampai 2? Karena yang Sinta 1 itu hanya Scopus kalau di Indonesia. Kalau dia sudah terindeks Scopus, maka dia otomatis Sinta 1 begitu. Nah, nilainya beda-beda. Kalau Sinta yang non Sinta tadi 10 kan? Kalau Sinta 56 itu dia nilainya 15. Kalau itu itu untuk misalnya kita ngajukan kepangkatan nanti dihitung poin-poinnya. Nah, itu jadi nanti itu terekod semuanya di situ, berapa poin-poinnya. Nah, kemudian kalau Sinta 2 ini poinnya 25. Sinta 34 itu poinnya 20. Nah, kalau dia bisa 25 poinnya, itu misalnya dia syarat untuk naik pangkat dosen dari asisten ahli ke misalnya ke lektor, maka dia kan pasti harus kumpulkan kumnya. Lektor
200, saya kalau 300 dari ASEAN ahli 150. Berarti poin dia harus nambah 50 poin lagi. Itu cukup untuk nulis jurnal satu aja di jurnal biasa, itu bisa untuk naik ke lektor di 200. Atau nambah Sinta lah kalau bisa. Karena kalau kita nulis di jurnal-jurnal yang sudah terindeks terakreditasi, berarti menandakan kalau tulisan kita tuh baik, karena dia kompetitif. Kalau saya misalnya nulis biasanya tahu diri kalau tulisannya biasa aja, misalnya tidak mendalam, maka cari Sinta, Sinta 5, 4 misalnya, atau 3, atau 6 mungkin. Tapi kalau bagus Sinta 2 kayaknya. Sinta 2. Nah, Sinta 2 itu kalau di Indonesia itu untuk syarat ke lektor kepala. Jadi kalau kita ada ASN ahli, kemudian lektor, lektor 200 ya, 300, kemudian lektor kepala. Nah, lektor kepala itu syaratnya harus doktor atau dianya punya dan ketika sudah doktor dia harus punya tulisan di Sinta 2, Sinta hukum ini misalnya. Nah, kemudian kalau dianya mau GB dari lektor kepala ke profesor GB, maka dia harus menulis di jurnal Scopus Q1, Q2. Itu ada ketentuan dan syaratnya sesuai dengan pengabdian, masa pengabdian. Nah, itu jadi tulisan jurnal itu banyak ragamnya, macam-macamnya, dan dia juga punya kriteria. Jadi mirip dengan kita lah, misalnya kita itu levelnya apa nih gitu, levelnya A, B, C, D, E misalnya, sama aja kan begitu, sesuai dengan usaha dan apa namanya latar belakang begitu. Ya, jadi ada jurnal Scopus misalnya. Kalau jurnal Scopus misalnya ini misalnya yang luar negeri misalnya, Politikon misalnya. Maka jurnal yang model begini ini biasanya juga apa namanya dianya Q Scopus. Nah, Scopus juga ada rankingnya. Ranking Q1, Q2, Q3, Q4. Ya. Nah, kalau Q4 itu paling bawah, 4, 3, 2, 1. Ya, begitu. Ya. Biasanya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus itu dia komitmen dalam menjaga kualitas dan main scope-nya. Main scope itu adalah mind and scope. Jadi kalau misalnya keilmuan kita bidangnya hukum kan tuh mind, kumpulan besar mindnya. Scope-nya apa? Scope-nya misalnya tentang hukum politik misalnya. Atau kita mau nulis di jurnal apa lagi nih misalnya ini saya buka. Banyak ini jurnal yang sedang dibidik ke Politikon ya. Jadi jurnal-jurnal atau jurnal salam nih misalnya. Jurnal salam ini Sinta 4. Nah, kalau jurnal salam ini bisa Sinta 4 dianya, maka dia main scope-nya apa? Dia sosial budaya syar'i, kan besar dia. Main scope-nya, mainnya adalah sosial budaya syar'i. Nanti scope-nya dia lebih luas lagi. Kalau hukum dianya misalnya, hukum ini jurnal cita hukum, berarti dia mainnya hukum, nanti skopnya dia ke berbagai bidang, ada hukum internasional, ada hukum macam-macam. Nah, kalau misalnya kita nulis, berarti kalau kita menulis, kita harus mencari jurnal yang cocok dengan bidang kita. Kita buka misalnya, kita pingin, karena kita tulisannya bagus, kita pingin nulis tapi di jurnal yang memang kita anggap memang sesuai dengan bidang kita. Ya, misalnya begini, jadi saya bukakan di sini ya. Misalnya kita ingin menulis punya artikel fisika misalnya. Berarti kan mainnya fisika. Cuma nanti misalnya bidang kajiannya di scope-nya dalam hal apa nih yang lebih kecilnya. Maka kita buka Sinta, terus kita buka di sini kan ada autor, subjek, afiliasi kelihatan ya. Kelihatan ya. Iya, Kemudian iya. ada jurnal, kita buka jurnalnya. Nah, di sini jurnal banyak nih. Jurnal ini jurnal semuanya terindeks Sinta atau yang sudah terakreditasi. Jadi mirip sekolah lah. Jadi sekolah itu kan ada yang terakreditasi, ada yang tidak terakreditasi. Nah, rata-rata kalau sekarang sekolah itu semuanya mewajibkan akreditasi. Kalau enggak ya dia harus nginduk kan, ijazahnya nggak diakui. Dia nginduk ke orang lain. Nah, ini kita cari di sini jurnalnya. Misalnya kita nyari jurnal fisika misalnya. Maka dia muncul di sini. Ada jurnal pendidikan fisika. Dia jurnal Sinta 2. Ini biasanya apa namanya? Kalau ini kan program studi pendidikan fisika.
Nah, berarti dia mainnya adalah pendidikan fisika. Nanti tulisannya terkait dengan fisika-fisika. Ada jurnal ilmiah pendidikan fisika Al-Biruni, Sinta 2. Dia urut nih, Sinta 2. Mulainya Sinta 2 dulu. Karena mungkin yang Scopus nggak masuk ke sini. Ya. Sampai nanti kalau misalnya kita merasa tulisan kitanya biasa saja dan kita juga nggak punya target besar-besar, ini kita klik filternya, kita pilih Sinta 6, Sinta 5 misalnya. Karena tulisan kita juga biasa tapi cuman untuk syarat ke naik apa ke lektor aja atau asisten ahli aja karena masih tutor, baru dosen baru kan masih tutor statusnya. Nanti dia mengaktifkan jadi dosen, maka dia nulis satu artikel aja. Maka dia pilih di situ tadi jurnal-jurnal yang berkaitan dengan fisika, tapi tidak terakreditasi. Biasanya jurnal 6543 itu gampang dianya karena pasti mudah ya. Nah, ini ada yang berbayar, ada yang gratis, ada yang dibayar ya. Kalau kita jurnal hukum pemerintahan itu biasanya kita ada jurnal kalau hukum pemerintahan berkait ya. Ada jurnal-jurnal yang kitanya itu bisa dibayar ya. Misalnya jurnal apa ya? Misalnya jurnal hukumnya misalnya kita nulis hukum dulu nih. Hukum. Hukum. Nah, KPK itu bisa jual integritas segala. Itu judulnya dianya biasa kita dibayar. Nah, kalau jurnal-jurnal masih di kampus kayak jurnal Pajajaran, Mazahib dan sebagainya ini biasanya kitanya malah yang wajib bayar. Nah, kayak jurnal ilmiah kebijakan hukum misalnya. Ini kan punya pemerintah nih gambarnya gambar pengayoman Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM. Maka mereka punya anggaran untuk autor biasanya dan dibayar biasanya penulisnya. Nah, ini kalau yang dibayar, yang berbayar. Kalau saya nggak pernah mikir mana yang bayar, mana tidak. Yang penting tulis ya. Nah, misalnya Samara ini, jurnal Samara, jurnal hukum keluarga dan hukum Islam. Dia kan Scopus dia. Ya. Kalau mau dibidik misalnya jurnal ini misalnya oleh dosen, dia klik jurnalnya maka dia akan muncul begini, dia akan menunjukkan status akreditasinya 2018, 2018 sampai 2024. Nah, kalau misalnya ingin tahu websitenya, klik websitenya ini, klik websitenya, ya. Kemudian nanti akan muncul website dari jurnal itu. Ini lambat ya, belum loading, masih loading kayak ini. Iya, loading. Jadi dia kita klik ke websitenya, maka dia akan muncul jurnalnya. Nah, kita baca kemudian apa main scope-nya, sudah sesuai bidang kita belum? Ini kan Sinta 1 ke Scopus ya, dan dia Q1 kalau nggak salah. Q1 ya. Nah, misalnya kemudian kita lihat juga di jurnalnya itu dia bayar berapa kali terbitnya. Ini kan terbitnya 3 kali. Ya, kita buka misalnya terbit 3 kali, kita bisa lihat bagaimana artikel-artikelnya misalnya. Ya, diklik loading masih. Nah, kelihatan artikelnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Banyak nih 30 nih. Ya. Maka kalau punya tulisan banyak begini kan berarti ya kitanya punya peluang kitanya untuk menulis di sini gitu. Misalnya bidangnya dosen tadi bidangnya hukum misalnya. Ya, maka dia bisa masukkan artikel ke sini. Terus klik lagi PDF-nya, misal diklik mana nih artikelnya misalnya. Ya nih misalnya nih Russian Legal Policy Agent Diaspora Marriage in Muslim Community. Artinya kebijakan hukum Rusia terhadap pernikahan diaspora pada komunitas Muslim misalnya diklik ya. Ya tulisannya Bu Mesra ini dan Nur Rohim Yunus misalnya diklik. Ini kan Scopus nih tahun 2023 terbitnya. Nah, kemudian kita lihat artikelnya, kita lihat apa dia maunya jurnal ini. Ternyata jurnal ini menggunakan body note misalnya, terus dianya footnote misalnya. Terus dianya pakai Imrat style. Imrat style itu artinya dia punya ketentuan menggunakan pola penelitian ilmu sosial. Ya. Kalau bidangnya eksak berarti ada ketentuannya bagaimana pola bentuk penulisannya. Nah, ini kan bisa dipahami. Nanti kemudian ketentuan-ketentuannya sesuai dengan bagaimana ketentuan kepenulisan yang benar. Ya. Nah, ini contohnya. Jadi
mencari jurnal tulisan kita, nanti yang hasil penelitian kita terkait dengan misalnya hal tertentu tentang Rusia misalnya, maka kita publikasikan di jurnal yang kita inginkan. Nah, cara mencari jurnal yang aman itu adalah dengan melalui Sinta ini kalau memang tulisannya harus terakreditasi, tulis yang jurnal yang terindeks Sinta. Tapi kalau misalnya kita dapat tawaran menulis di jurnal biasa misalnya, jurnal fisika misalnya ya, tapi dia bukan bukan Scopus, banyak ya jurnal yang belum terakreditasi. Banyak ya, jurnal UGM ini misalnya, kita nggak tahu nih apakah dia status terakreditasi atau tidak. Kalau kita cari yang umum begini, maka kita nggak tahu dia terakreditasi atau tidak. Tapi misalnya ternyata dia mengemail kepada autor atau teman kita minta tulisan ke kita misalnya. Ya misalnya ini aja, klik saya nggak tahu nih apakah terakreditasi atau tidak misalnya. Nah ini misalnya, maka kita lihat kalau dianya minta ini saya punya jurnal tolong kontribusi tulisan atau apa misalnya. Kita cara mengeceknya, kita buka home-nya, kemudian kita baca kira-kira dia apa, oh di Sinta 5 nih, S5. Jurnalnya jurnal Fisika, Sains dan Aplikasinya. Ada tulisannya sini Sinta 5, terindeks Dimension. Dimension ini standar dengan EBSCO. Bukan, DOAJ. Kemudian Google Scholar juga ada dianya. Banyak sebenarnya dia more, diklik more, maka dia banyak indeksasinya nih. Cuman dia belum terindeks di Scopus. Nah, kalau terindeks Scopus berarti dianya ya otomatis Sinta 1 dia di Indonesia. Dia terindeks Sinta, iya karena dia mengajukan akreditasi, maka dianya kalau diklik ini, maka dia akan terlacak apakah benar dianya di Sinta atau tidak. Klik ini S5-nya, maka dia akan muncul begini. Tuh, jurnal fisika. Ini kan laman Kemendikbud. Nah, ini dia kita lihat nih dia sampai tahun berapa dia akreditasi sampai tahun 2023. Berarti tahun ini terakhir deh. Dia harus mengajukan reakreditasi lagi atau akreditasi ulang. Nah, kalau sudah dibuka, maka kita buka arsipnya, dilihat dia terbit komitmen nggak. Ternyata 2023 dia ada, dia terbit terus dia. Berarti dianya hidup jurnalnya aktif, bukan jurnal mati suri. Kalau dianya 2022 tidak ada, 2023 tidak ada, berarti jurnalnya tidak aktif. Nah ini, jadi tulisan-tulisan kita itu yang pernah kita tulis itu wajib dipublikasikan. Dan semua tulisan itu berbasis riset. Jadi tulisan misalnya nih, mengapa dikatakan riset? Jadi tulisan model normatif, elaboratif, misalnya itu tidak bisa dijadikan artikel jurnal. Maka dia harus kajiannya spesifik dianya. Kalau tulisannya misalnya hanya seperti khutbah Jumat, banyakkan dalilnya, atau dia hanya pemaparan seperti buku ajar, dia nggak bisa masuk ke artikel, ke jurnal. Karena dia tidak ada analisisnya. Maka tulisan teman-teman yang biasanya dianya itu nulis di skripsi, tesis misalnya, atau di disertasi itu biasa bisa dipublikasikan di jurnal karena dia memiliki analisis dan referensi. Nah, itu ada standar untuk nulis di jurnal ya, baik jurnal yang biasa maupun jurnal nasional maupun yang jurnal yang biasa. Nah, ini contohnya. Jadi ada beberapa jurnal lain misalnya yang memang tidak tahu, yang jurnal yang nggak terakreditasi ada nggak yang fisika. Kalau yang tidak terakreditasi tadi yang saya tunjukkan tadi itu jurnal hukum misalnya, dia tidak terakreditasi tapi dia bisa dijadikan sebagai sebagai bentuk publikasi. Kemarin saya nulis di jurnal biasa ini, kemarin diminta nulis di jurnal ini nih kayaknya nih, Istanbul ya, ini Istanbul mana ya? Kelihatan nggak? Ini jurnal Istanbul nih. Ini jurnalnya bukan Scopus, tapi dia jurnal Copernicus, tapi dia internasional, dia jurnal berbahasa Inggris gitu ya, bisa. Ya. Kalau nyari di Scopus bagaimana? Kalau kita mencari jurnal di Scopus, maka kita harus mencari di scopus.com. Klik scopus.com, kemudian kita cari ya scopus.com.
ya. Kemudian setelah itu kita cari di dokumennya, kira-kira jurnal yang bagus, yang layak untuk kita nulis di mana, ya. Atau di sini nggak bisa di search-nya, nggak usah di searching-nya. Nah, kita tulis saja subjek area kita apa. Subjeknya kita ingin nulis di bidang apa ya, misalnya fisik ya. Nah, misal kita ingin menulis di jurnal fisika, kita tulis di subjek areanya visit misalnya. Klik di visit, kemudian nanti muncul di bawahnya subjek areanya ini. Maka baru kita lanjut ke apa yang akan kita tulis. Misalnya, tadi mana tadi nih, bisa visit, kurang S ya. Nih, fisik and theoretical chemistry misalnya. Atau kitanya pingin ke yang lebih spesifik misalnya. Atomik misalnya. Atau terapi ya, matematika fisika. Atau ini aja atom, atomik aja. Ya benar-benar fisika. Maka nanti akan muncul 275 jurnal yang membahas tentang bidang tadi, ya. Maka kalau kita lihat misalnya di sini kan ada highest percentile. Highest percentile itu menandakan kalau jurnal itu terindeks apa, dia Q berapa dia. Kalau dianya 99 berarti Q1, ya. Jadi standar cara penghitungannya kita lihat di persentilnya. Kalau orang kan ngecek di Simago, cuma Simago itu sudah hasil hasil kesimpulan sebenarnya. Cuman kan kadang-kadang nggak diupdate. Maka kitanya mengukurnya dengan 1 sampai 25 berarti Q4. Ya, 26 sampai 50 Q3. 51 sampai 75 berarti Q2. 76 sampai 100 Q1. Jadi kita ngukurnya itu dengan cara bagi 100 bagi 100% bagi 4 aja. 25, 50, 50, 50, 75 sampai dengan 100. Itu persentilnya menandakan. Atau kalau misalnya kita pingin hasilnya, kecek di Cimago, Cimago JR ya. Cimago JR itu dia untuk melihat jurnal, ranking jurnal, dia hasilnya aja. Tapi terkadang tidak diupdate. Tapi kalau misalnya kita nyari jurnal aja dari sini nggak boleh. Ya, misalnya kita ingin nyari jurnal bidangnya eh, visit tadi misalnya, visit tadi mana sini ya, scopus.com, subjek areanya visit misalnya. Physical Review Letter misalnya, ini jurnal kita dapat jurnal fisika di Amerika, United States Amerika, ada upload visit letter. Kita klik bisa di United Kingdom ya misalnya. Nah ini kita bisa lihat dia Q berapa. Ini kalau di Simago JR, dia tapi hasil update-nya dia per berapa per semester dia kayaknya. Dia nggak, kalau yang di ini kan dia otomatis dianya sistem. Maka kelihatan di scopus.com ini dianya update-nya dianya memang otomatis. Kalau ini kan enggak, dia diupdate seperti ranking aja dianya. Kadang-kadang ada jurnal yang di sini yang masih statusnya Q1, padahal sebenarnya dia sudah enggak lagi Q lagi atau Q4 atau mungkin sudah discontinue dianya. Ya. Maka saya nggak terlalu banyak menggunakan Cimago kecuali untuk mencari jurnal, ya, untuk mencari jurnal yang di. Jadi kita kalau mencari jurnal, klik jurnal misalnya di sini bisa tulis kita jurnal apa yang kita cari, ya, sesuai dengan ranking. Ya. Misalnya kita cari jurnal hukum aja, kalau jurnal hukum enak, sosial ya. Maka dia banyak muncul begini hukum, ya. Nih kalau dia untuk mencari jurnal hukum di sini. Nah ini kalau dia Cimago, kalau yang Scopus tadi.com begitu. Nah itu untuk mencari jurnal internasional. Kalau mencari jurnal nasional tadi ke Sinta. Ya. Begitu, dan semua tulisan itu, jurnal itu biasa punya standar. Standarnya kalau kita nulis itu kita harus ikuti author guidelines, ya, ketentuan menulisnya. Nah ini kan ada tulisannya nih. Template artikel yang disubmit berapa kata, pada bagian abstrak tulisannya apa, kemudian bab abstrak itu apa, terus harus menampilkan CV singkat, footnote, pakai footnote dianya. Ini jurnal apa tadi? Jurnal fisika ya, bahasa Indonesia dia.
karena Sinta 5. Jadi ini kita ikuti, kita nggak boleh tidak. Ya kalau syukur kalau dia punya template-nya yang pas sesuai. Kalau dia klik misalnya ini template misalnya kita klik, dia menyediakan yang sesuai tidak dengan jurnalnya. Kalau dia, nah ini ada nih. Jadi kita bisa ngikutin jurnal dia. Dia misalnya ada tulisannya, judulnya di blog. Ya, kemudian ini bisa di-download, kemudian kita ikuti. Tinggal kita ganti aja judulnya, kita ganti judul kita yang ini. Kemudian ini nama kita, kita isi namanya template. Kalau kita download template-nya, maka tinggal kita isi aja. Ya, karena dia udah ada headernya sudah lengkap. Nah, ini ada nomornya juga, tinggal kita ikuti dia pakai apa, dia pakai pendahuluan, pakai rumus, pakai gambar, ada hasil pembahasan, ada metodenya, Imrat dia pakai Imrat. Ya, ternyata di jurnal fisika juga pakai Imrat. Cuma 3 halaman dia. Ya, dikit sekali. Karena jurnal sains biasanya memang tidak tebal-tebal dianya. Jadi apa itu Imrat? Kalau menulis itu kan harus menggunakan Imrat style ya. Imrat style itu kalau untuk ilmu sosial, tapi kalau ilmu ilmu apa namanya terapan itu saya kurang paham. Ya. Tapi ya saya pikir pasti sama aja kayak tadi kan sama dia terapan. Nah, kalau kita cari Imrat style itu banyak kan di Google itu. Nah, ini gambar di Imrat format. Jadi kalau kita lihat misalnya, tulisan-tulisan itu rata-rata menulisnya dengan Imrat. How to write in the Imrat format. Misalnya. Di gambar aja saya langsung cari. Kalau misalnya di website juga ada pastinya. Nah, dia gambarnya itu biasanya polanya seperti ini nih. Nih. Imrat, I-nya introduction, M-nya method, ada R-nya result, N, dan gitu ya. N, discussion, result hasil temuan dan pembahasan. Kalau kesimpulan, conclusion, atau studi site ini literature review kalau untuk kajian sosial itu biasanya di sunnah aja dianya. Maka lingkarannya titik-titik begini. Ya. Nah kalau dianya abstrak bagaimana? Abstrak dia sama gambarnya dia seperti model begini nih, apa candi begini. Yang konten yang besar kan sebenarnya di pendahuluan dengan diskusi pembahasannya. Jadi nggak boleh komposisi apa namanya pendahuluannya kecil, sedangkan pertemuannya banyak, nggak boleh dianya. Ya, maka penjabaran dijelaskan hal barunya apa? Hal baru dari tulisan. Nah, ini dia introduction, method, result, and discussion. Nih, Imrat. Kalau komposisi dalam ilmu sosial, dia memang sudah menulis latar belakang itu yang paling penting dia dahulukan. Jadi ada hal-hal yang menunjukkan bahwasanya ada permasalahan, ada urgensi, ada tujuan, ada novelty gitu. Ada gap permasalahan yang dibahas. Ya. Itu jadi kalau kita searching di internet banyak sekali. Jadi dia sudah banyak dia menjelaskan terkait dengan bagaimana menulis. Ya. Ketentuan menulis itu kan begini. Kalau kita searching juga misalnya ketentuan dikti, ketentuan menulis artikel ilmiah bagi dosen misalnya karena banyak kasih dia akan menjelaskan ya format penulisan tata tulisan mengapa wajib misalnya atau tutorialnya dia akan menjelaskan ya jadi memang namanya menjadi dosen itu berkewajiban untuk melakukan penelitian dan publikasi dan dia sudah menjadi suatu hal yang lumrah karena memang Tridharma Pendidikan itu mewajibkan Tridharma Pendidikan dosen. Ya, itu sebenarnya sudah mewajibkan kalau dosen itu wajib menulis. Dia dasarnya hukumnya itu ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 5. Ya. Tapi guru juga ini, guru dan dosen ya wajib melaksanakan Tridharma Pendidikan. Cuma Tridharma Pendidikan bagi dosen itu dia lebih jelas itu untuk penulisan karya tulis ilmiahnya. Karena dianya kan updating untuk ilmu kepada mahasiswanya itu yang mewajibkan. Kalau guru kan dia sama, guru juga ada RPP, kalau kita ada RPS gitu. Ya. Cuman untuk publikasi artikelnya tidak semasif para dosen. Kalau dosen kan memang sudah kayak mendarah daging. Kalau dosen itu tidak menulis tuh dia hanya ngaji dianya. Ngajar, nguji gitu ya. Itu guru sebenarnya bukan dosen dianya. Ya. Jadi begitu. Jadi
ada ketentuan-ketentuan yang memang mewajibkan para dosen untuk menulis. Nah, menulis itu yang pasti kepentingannya ada beberapa hal. Pertama, menulis artikel ilmiah itu kewajiban pertama. Karena di dalam pendidikan poin B, dosen wajib menulis. Dan selain itu, dia ketika sudah sertifikasi dosen atau serdos, dia wajib melaporkan BKD, beban kerja dosen. Dalam bentuk diantaranya adalah dia harus menulis dalam setiap semester itu dia harus punya tulisan. Dan tulisan itu standarnya sesuai dengan kepangkatan. Kalau dia lektor kepala, dia harus punya Sinta 2. Kalau dianya lektor, dia cukup Sinta berapa begitu. Ya, begitu. Dan kalau dia masih di bawah, dia cukup jurnal Sinta bawah atau jurnal yang biasa. Nah, itu kalau dianya apa namanya itu nulis ya, menulis. Nah, jadi kewajiban lain menulis bagi dosen itu kepentingannya adalah untuk kepangkatan. Maka kepangkatan ada kumnya, kum bagi dosen nilainya berapa, misalnya dianya untuk naik kepangkatan apa dia kum. Jadi pertama tadi adalah karena apa tadi kewajiban ya kepangkatannya, kemudian karena dianya BKD, dan kemudian ya berikutnya lagi menulis itu karena penelitian. Biasanya kan ada hibah-hibah penelitian, maka dia menulis dan outputnya hasil akhirnya adalah dalam bentuk karya tulisnya. Ya mungkin itu ada pertanyaan. Silakan. Silakan. Jadi jurnal ini. Nah, kata jadi kan Pak Rohim tadi udah mengatakan bahwa kalau misalnya salah satu dosen itu kan menulis jurnal untuk mendapatkan poin sehubungan dengan kenaikan pangkat kan deh. Nah itu apakah jurnal yang terhitung dalam poin-poin tersebut itu harus linear dengan keilmuan dosen tersebut. Misal, kalau misalnya dia itu dosen teknik, tapi dia menulis misalnya di bidang sosial atau di bidang hukum gitu. Kira-kira jurnal atau artikel yang dia tulis tersebut itu dimasukkan ke poin itu atau memang jurnal yang memang sesuai dengan bidangnya saja yang dihitung sebagai poin. Itu Ya, baik. pertanyaan pertama, Bi. Ya, jadi nulis itu memang harus sesuai bidang. Jadi nanti itu karena kita itu kan dosen, bukan wartawan. Kalau wartawan kan dianya nanti akan tahu segala hal dia ya. Dia tahu segala hal, dikit-dikit tapi tahunya. Kalau dosen kan dia tahu satu bidang tapi ngefak dianya, faknya apa, fakultasnya. Dia kalaupun dianya misalnya nanti jadi ahli, maka dia jadilah dia profesor, prof bidang apa, fisika misalnya. Jadi sebenarnya kepakaran atau keahlian itu dia harus linear dengan kuliahnya, dan nulisnya pun harus sesuai dengan tempatnya. Dia menulis di mana nih dia menulisnya di apa namanya, nulis di dia bidangnya hukum, maka dia harus mencari jurnal-jurnal hukum yang sesuai dengan bidang dia. Nah, itu yang biasanya diakui untuk kepangkatan ya. Tapi kalau misalnya kita hanya nulis tapi untuk wawasan aja, hanya pengetahuan kayak seperti saya nih, misalnya saya suka Hmm, juga dengan terkait jurnal adalah berarti eh, adalah itu bisa dikatakan sebagai jurnal ya Pak ya, tapi belum terakreditasi Sinta. ya betul. Buletin Nah, terus adalah ya, buletin adalah maksudnya. Buletin adalah ya, itu tetap dikategorikan jurnal, tapi karena belum terakreditasi Sinta, oleh sebab itu belum mungkin dia tetap kalau misalnya dosen menulis di situ tetap mendapatkan poin, tapi jurnal tersebut belum terakreditasi. Buletin adalah belum terakreditasi. Kalau misalnya buletin tersebut ingin terakreditasi, prosesnya bagaimana ya Pak? ya, soalnya dengeran ya. Nah, jadi ini Pak. jurnal buletin adalah hukum dan keadilan ini dia bukan jurnal terakreditasi. Nah, syarat ketentuan untuk menjadikan sebuah jurnal terakreditasi itu harus punya standar. Standarnya adalah dia melakukan review, kemudian dia melakukan editing yang baik, dan kemudian
dia tidak boleh lari dari main dan skupnya. Misalnya dia adalah hukum dan keadilan, berarti dia nggak boleh menerima naskah yang bukan hukum dan keadilan kalau mau diakreditasi. Dan kemudian tulisannya itu standar, berapa halaman, ada analisisnya, sebagainya. Tapi kalau misalnya buletin adalah ini karena memang di awalnya memang hanya untuk kita penyebaran ilmu saja. Jadi kita model kayak majalah gitu, tapi dia punya ISSN. Kita ada ISSN-nya. Kalau ISBN kan dia lain ya. ISBN untuk buku, ya International Standard Book Nasional. Biasanya kalau kita ngecek apa namanya ISBN kan di ISBN Perpusnas biasanya, Perpusnas. Kalau ISSN itu kita ngeceknya ini ISBN untuk buku. Jadi dia ngeceknya di ISBN Perpusnas. Ya. Terus ke pengarangannya, ini dari buku dulu aja misalnya. Kita nulis namanya Zahra misalnya. Ada nggak nama Zahra? Ada pasti banyak. Karena nama orang kan. Nah, banyak tulisannya. Cumannya Zahra apa namanya? Zahra, Pak saya nama Zahra. Zahra apa? Yulia Zahra. Yulia Zara. Kak, aku punya, saya punya buku Pak, tapi belum ada ISBN-nya, belum Ya, ini lulus. tidak ada, jadi tidak ada SBN-nya, maka perlu Yang didaftarkan kemarin. SBN. Kalau misalnya kita cari misalnya Nur Rohim Yunus Mm-mm. misalnya di pengarangan ini misalnya, pasti dia ada banyak pengarangan ini, maka dia akan muncul buku-bukunya sebagai editor perbankan syariah. Ada pokok-pokok teori ilmu negara bersama Prof. Salman Magalatu, Politik Pemilu, ada beberapa buku ini, 36 baris. Ya, bersama Pancasila yang terakhir. Jadi itu buku kalau untuk apa namanya ISBN kita cari di portal ISSN. ISSN itu biasanya untuk jurnal. Portal ISSN itu adalah apa namanya untuk melakukan pengecekan terhadap jurnal, apakah jurnal benar-benar terregistrasi punya nomor atau tidak. Nah, kita ngeceknya di portal ISSN. Misalkan ada jurnal-jurnal yang dia predator, dia itu terkadang dia mengklaim ISSN orang, dia hanya abal-abal. Maka kadang-kadang kita juga harus cek. Ya, biasanya jurnal-jurnal India misalnya, karena dia menduplikat Scopus orang, dibuatlah dianya. Tapi ISSN kita cek nggak ada gitu. Ya, kita cek misalnya di ISSN-nya nggak ada dianya. Nah, nomor ISSN itu biasa 8 aja, 8 nomor. Contohnya ini nih, 26440695 International Journal of Social Science and Human Research. Nah, ini jurnal terbit di mana? Oh, ternyata di Amerika, United States, online. Kemudian dianya, ini benar berarti dianya, jurnalnya benar. Ya, berarti dianya ada jurnalnya. Kalau buletin adalah, misalnya kita cek adalah, ini nomor ISSN-nya mana ya? Cek, coba. Di home-nya, bisa di home. Ya, ini kita rapikan lagi nanti. Jadi majalah nanti. Nah, jadi dia kita cek nomor ISSN-nya di dalam biasanya mana ya ISSN-nya. Ini kalau nggak terawat begini jadinya. Jadi kita cari nomor ISSN-nya, kemudian nanti kita cek apakah dianya udah terdaftar atau tidak. Nah, ini ada nih. Dia terdaftar atau tidak di portal ISSN. Ya, kelihatan ya. Nih, kita cek. Ini kemudian maka keywordnya adalah jurnal ilmu hukum adalah ya. Tuh, jadi terdaftar dianya. Tuh, terdaftar di Indonesia Print. Jadi ada. Jadi semua jurnal-jurnal itu harus punya ISSN. Ya. Ada nggak jurnal yang tidak punya ISSN? Ada jurnal yang tidak punya ISSN, ada. Ya, tadi kalau dia tidak punya ISSN, dia berarti dia tidak terdaftar, nggak resmi. Maka pastikan jurnal tadi sudah punya ISSN. Nah, menulis tadi, pertanyaan tadi kan menulis apakah harus sesuai bidang. Nah, kalau misalnya nulisnya di buletin adalah dia tidak bidang, jurnalnya tidak sesuai bidang, tetapi
tulisannya nanti bisa diklaim skopnya, mainnya masuk, skopnya mainnya tidak masuk, tapi skopnya masuk bidang dia. Misalnya nulis di buletin ini tahun 2020 berapa ya? Misalnya banyak tulisan-tulisannya nih. Cuma memang buat nulis aja. Terkadang saya nulisnya itu di sini untuk apa namanya untuk publikasi aja. Yang penting dia terdaftar, ada ISSN-nya, ada doi-nya. Nah, doi itu penting dianya. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ada. Tapi Pak, saya mau bertanya, buletin adalah kan dia termasuk ini ya, apa namanya kumpulan jurnal yang memang belum terakreditasi Sinta tapi memiliki ISSN. Nah, bagaimana proses buletin adalah memperoleh ISSN? Itu proses pendaftarannya bagaimana ya, Pak? Kalau untuk daftar ISSN, setiap jurnal itu kita akan mendaftarkan ISSN. Maka biasanya dari LIPI itu dia ada cara mendaftarkannya, LIPI ISSN, LIPI. Ya, LIPI BRIN ya, LIPI. ISSN BRIN. Dia membuka prosedur mendaftar secara online kalau untuk ISSN. Kalau ISBN dia harus punya kalau ISBN dia harus punya penerbitan gitu. Nah, kalau misalnya untuk ISSN kita daftarkan terbitan Anda. Nah, ini kita tidak mesti harus punya punya apa namanya? Punya penerbit. Karena kita misalnya dari kampus misalnya. Kita kampus ingin buat jurnal, maka meregistrasikan di sini. Klik registrasinya, kemudian nanti ada ketentuan apa yang harus diupload. Biasanya dia ketika sudah meregistrasi itu, dia mengisi data-data dan kemudian mendaftarkan. Nanti coba diklik aja ISSN BRIN GeoID. Daftarkan. Kalau dulu bayar 400, sekarang nggak tahu, kayaknya free sekarang. Nah, kalau buku itu harus daftarnya ke Perpusnas, ISBN Perpusnas. Nah, itu harus mendaftarkan penerbitan. Ya, berarti kita harus punya penerbitan. Biasanya harus punya, sekarang ada ketentuannya, kita harus punya, apa namanya, punya semacam payungnya, badan hukum dari penerbitan. Kalau kita ingin menerbitkan buku misalnya prosedur ada prosedurnya jadi ya informasi legislasi dan sebagainya. Misalnya kita ingin menerbitkan buku di e-buku, maka kita buat dulu penerbitnya dari mana nih sekolah misalnya atau dari lembaga atau punya sendiri nggak boleh. Ya, Pena Sastra itu pernah punya penerbit, cuman kita masih belum apa namanya karena dulu manual ya, saya buat dulu penerbit Pena Sastra misalnya. Dulu ada itunya Pena Sastra. Ya begitu. Jadi untuk mendaftarkan buku ke ISBN, Perpusnas. Kalau ISSN kita harus ke BRIN daftarnya. Baru nanti jurnal kita sudah ada UJS-nya buat kemudian kita baru daftarkan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Itu kan jurnal misalnya terindeks Scopus itu kan harus reakreditasi karena punya apa range waktunya misalnya akreditasi dari tahun sekian sampai tahun sekian. Itu jika tidak direakreditasi berarti jurnalnya itu dalam tanda kutip kadaluarsa atau bagaimana ya Pak? Maka jurnalnya kalau dia tidak reakreditasi, berarti habis akreditasinya. Maka dia menjadi jurnal biasa, bukan jurnal Sinta. Kalau dia Scopus, kalau dianya discontinue atau tidak lanjut karena mungkin punya problem sebagainya, kalau Scopus kan nggak perlu reakreditasi, nggak perlu karena Scopus dia kita harus daftar indeksasi aja. Nah, kalau Scopus discontinue artinya dia tidak lagi disimpan database-nya di apa namanya di scopus.com. Nah, itu dia discontinue nanti statusnya. Jadi ada beberapa jurnal yang di Scopus yang kita nulis itu dianya itu discontinue. Ya, saya bukakan lagi misalnya di yang pertama tadi.
Misalnya banyak jurnal-jurnal Russian, coba Russian Law Journal. Ini kayaknya udah dulu bagus banget jurnalnya nih. Russian Law Journal, Russian Law Journal. Nah, ini ada nih. Russian Law Journal. Ini keren nih dulu jurnalnya nih. Nah, ada dua juga kan aja nih. Izin bertanya boleh Pak? Ya, silakan. Jika jurnal tersebut sudah discontinue, diskon, bisa diajukan kembali, dibuka statusnya dari discontinue menjadi dikontinukan kembali. Ya, contohnya jurnal Russian Law Journal ini kan dulu zaman dahulu di keren nih, 2013 sampai 2021. Dia jadi jurnal yang bagus dan baik. Ya, tapi kemudian dianya discontinue, dia habis dia sampai 2021 saja. Ya, ini kayaknya pas perang deh. Maka database-nya akan kebaca di sini di 2021. Nah, maka kalau dia misalnya sudah stabil, maka dia bisa mengajukan indeksasi lagi ke Scopus. Ya, indeksasi supaya nanti lanjut. Nanti tulisannya Scopus Corporate Years from 2013 to 2021. Nanti lanjut garis lagi 2024 till to misalnya apa misalnya. Ya. Atau present. Yang bagus tuh kalau nyari jurnalis Scopus dia sampai presentnya. Ini kan jurnal Russian Law Review, Russian Law Journal ini kan dulu bagus ya, tapi sekarang kan ini hilang nih mainnya nih. Jadi dia sekarang dijual oleh pengelolanya ke predator. Jadi dianya di masih ada jurnalnya, tapi statusnya dianggap Scopus, dijualnya mahal. Jadi kalau nulis di Russian Law Journal itu dia bayar berapa $1.000 gitu, 15 jutaan. Padahal dia sudah habis 2021. Maka penting kitanya sebagai orang yang paham jurnal itu ngelacak langsung ke database Scopus apakah jurnalnya itu masih aman atau tidak. Ya. Ini jurnalnya Masya Allah nih, komitmen benar dulunya. Jadi bahkan saya dulu ngikuti sampai ikut di grup Facebooknya. Ternyata sekarang itu kita mau nulis itu mudah, yang penting ada duit. Tapi dia tidak terindeks Scopus lagi. Nah ini kan, jadi dianya dulu sekarang nih, ini dulu jurnalnya begini nih, bagus banget. Karena mah logonya logo gambar begini, gambar logo Pakistan nih, India. Jadi dia dibeli oleh orang India Pakistan kayaknya kalau menurut saya. Dan kemudian dijual bebas gitu. Supaya orang bisa nulis dan bayar. Nah kita lihat nih misalnya. Dulu-dulu ya, dulu-dulu sebelumnya itu dia 2021 aja masih Scopus aman. Dia cuma 2 kali terbit. Ya, itu pun artikelnya nggak banyak. Ya, kalau kita buka misalnya, dia hanya beberapa artikel saja. Tapi setelah dia discontinue, itu dibeli orang karena orang taunya ini jurnal bagus kan, jurnal Scopus. Dan kemudian orang-orang pada nulis di sini, tapi sebenarnya predator dianya sudah. Ini lihat 2022 aja, dia punya 1, 2, 3, 4 edisi. Saya yakin juga isinya banyak. Ini yang lama ini, yang lama itu yang aslinya nggak sebanyak. Ini kan dikit kan dia. Ya. Tapi setelah itu kan orang-orang India semua nulis tuh, orang India, orang Pakistan, Bangladesh. Jadi dia sudah menjadi suatu yang mudah. Ya, awalnya kan atas-atas itu masih bagus. Nih, tambah lagi oleh merekanya, ya dikelola oleh merekanya dan diacak-acak jurnalnya, diacak-acak lagi. Jadi kayaknya pengelolanya sudah nggak ada lagi kayaknya. Jadi dia benar-benar hancur, dia hancur lebur jurnalnya. Menurut saya nih jurnalnya benar-benar rusak reputasinya. Yang punya dulu ya benar-benar komitmen punya YouTube-nya ini suatu yang miris sebenarnya untuk Russian Law Journal ini. Jadi dianya dulu punya apa? Punya videonya, punya publikasinya benar-benar komitmen. Jadi menjadi contoh kalau menurut saya itu untuk jurnal yang bagus. Sekarang kan modelnya settingan begini aja nih. Layoutnya aja asal. Jadi penulisnya tuh orang India. Ya, orang mana nih? Iya, Guru Kasih University. Ini mereka-mereka nulis juga nggak ada standarnya, nggak pakai footnote, pakai body note, nggak ada jelas. Jadi predator benar. Tulisan-tulisannya juga tulisan asal masuk. Mereka untuk syarat lulus kuliah, tahunya ini Scopus,
terbitkanlah di situ. Ya, mana tadi ini ya, malah ketutup ya. Nih, jadi begitu. Ini jurnal ini. Nah, ini dia bagus 2021, tapi sampai di depannya aja, sampai Sergei Belov aja nih, William. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aja. Dulu setiap edisi dia hanya 7 artikel, tapi oleh Predator dibeli dan kemudian di masing-masing yang pernah terbit itu ditambah lagi. 2023 karena orang masih banyak percaya dengan jurnal Russian Law Journal ini, akhirnya mereka nulis. Karena kan di Rusia, ya Rusia kan dianggapnya lagi keren, lagi banyak apa pemerhatiannya, langsung dibeli dan mereka ribuan dolar masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 banyak sekali. Jadi semua orang bisa nulis di Russian Law Journal ini. Yang penting punya uang $1.000. Ya, dia Q2 tulisannya. Padahal kalau kita cek di Scopus dia bukan Scopus lagi sudah. Tuh, Discontinue. Oh. ya. Nah, padahal di status Scopus ini dia Keren. sudah habis 2021. Jadi ada hal-hal yang berkenaan dengan kepredatoran. Jadi kadang-kadang orang penulis pemula itu dia nggak paham dianya. Tahu-tahu dia dianggap Scopus, ada tulisan gambar Scopus begitu kan di jurnalnya gitu kan, ini kan ada gambar Scopus kan, langsung dia nulis di sini suruh bayar $1.000 15 juta mau, padahal dia bukan jurnal Scopus. Oh. Ya, contohnya ya ini yang Izin bertanya Pak, itu range waktu misalnya jurnal tersebut didaftarkan ke Scopus itu range waktunya untuk terbit di Scopusnya itu 4 sampai 5 tahun atau range-nya tergantung dengan apa ya Pak? Misalnya kalau kan Scopus itu kan berbayar atau misalnya kalau misalnya dia 4 tahun berarti nanti beban yang harus dibayar oleh penulisnya sekian atau bagaimana gitu sistemnya. Apakah jurnal yang terbit di Scopus tersebut range 5 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun itu sistemnya bagaimana ya Pak? Saya masih kurang paham. kalau di jurnal Scopus itu dia tidak pakai jangka waktu, dia evaluasi setiap tahun. Jadi misalnya dia terindeks 2013, maka tulisannya 2013 tuh present. Nanti dievaluasi setahun ternyata dia tidak komitmen lagi dalam hal publikasi, tapi malah predator atau apa, maka dia langsung ditutup tuh 2021. Berarti diumumkan kalau jurnal ini discontinue gitu. Kalau jurnal Sinta, dia juga sama. Ada jurnal Sinta yang predator ada. Jadi jurnal Sinta dia Sinta 4 bayarnya 5 juta per artikel. Ada tuh begitu kan. Jurnal Sinta 3 misalnya. Nah itu biasanya dia terbitnya banyak sekali terbitan artikelnya dan itu kemudian discontinue, dibatalkan oleh Dikti. Adanya satu kali terbit 100 ya. Contoh jurnalnya ya, saya contohin ya. Jurnal Predator itu apa ya ya Pak? namanya? Hah? Yang predator ini ya Pak ya? Iya, predator. Jadi dia memang beneran, katanya kan jurnal Scopus beneran tapi discontinue. Ya, kemudian dianya di apa namanya diterbitkan di ininya apa namanya dijual gitu. Ya, dijual untuk orang-orang yang mau mempredatori dan korbannya adalah kita-kita penulis. Ini jurnal yang Ridwan Institute misalnya. Ini kadang-kadang juga ditawarkan kita yang mau nulis berapa, bayar berapa gitu. Ya, jadi di dunia publikasi sendiri itu ada mafia-mafia untuk melakukan publikasi. Ya, coba ini kan di Ridwan Institute ini pernah ramai ya, tapi dia nggak tahu dia masuk ini kan banyak nih artikel terbitnya. Cuman dia Sinta nggak dianya. Tapi kayak bukan ini yang dipredatori. Ada yang dipredatori ada. Ada selain ini gitu. Ya. Ada yang memang serius, ada. Pak izin bertanya. Ini nomor Izin 11 bertanya. 2003. Jadi istilah kata Ya gimana istilah apa? Jadi istilah kata predator
Jadi istilah cut predator dalam dunia perjurnalan itu maksudnya jurnal-jurnal yang diterbitkan di website-website jurnal yang sifatnya dalam tanda kutip ilegal, menggunakan indeks jurnal lain seperti Scopus atau mereka menggunakan indeks jurnal yang lain, tetapi secara fakta mereka sudah diskontinue, arti sudah kadaluarsa jurnalnya. Nah, itu apa yang harus kita lakukan sebagai seorang penulis untuk bisa membedakan jurnal mana yang memang jurnalnya real dan jurnal yang mana yang memang itu bukan jurnal yang bukan jurnal yang real gitu, tapi jurnal yang dapat dikategorikan sebagai jurnal predator. Bagaimana cara kita memilih dan membedakannya agar kita tuh tidak salah gitu dalam mengupload jurnal, apalagi kalau misalnya penulis tersebut sudah membayar dalam jumlah nominal yang besar, cukup sangat dirugikan. Itu bagaimana ya Pak, tips and triknya? Jadi menulis jurnal itu yang dipastikan pertama kita harus punya artikel yang baik, ya. Kemudian setelah itu kita melakukan mengikuti sistematika dari penulisan jurnal yang kita bidik, yang kita tuju tadi. Kemudian yang ketiga, kitanya harus melakukan registrasi submit sendiri, bukan melalui orang kedua atau orang ketiga gitu. Submit sendiri dan kemudian kita ikuti nanti reviewnya, ada responnya, nanti kemudian merekanya akan menjawab tulisan-tulisan kita, tulisan kita tadi. Kita submit, misalnya kita ingin nulis di jurnal apa nih, ini aja nih fisika nih misalnya. Jurnal fisika, ini kan ada kita meregistrasi, ada registrasi di ujung ini, registrasi, diklik registrasinya, kemudian kita masukkan nama-nama kita submit artikel kita, isi semuanya, checklist, nanti kemudian kita baru memasukkan artikel kita di dalamnya. Ya. Jadi kita ngikuti prosedur, jadi tidak cuma hanya punya artikel dan kemudian menyerahkan kepada orang lain dan berbayar ke orang lain itu, ya. Misalnya ini kita Oh, ya, iya, jadi iya, iya. nah ketika sudah masuk, kita masukkan, misalnya terbit ini kita isi dalam artikel kita apa dalam submission kita, kemudian baru diklik, baru kita akan dilihat oleh para pengelola itu kalau kita sudah mensubmit dan kita akan dijawab oleh pengelolanya, ya. Nanti akan muncul seperti Izin di jurnal salam Pak, ini, ya. Gitu. Nah, kemudian supaya kita tidak tertipu dengan jurnal itu apa predator atau tidak, maka kita harus cek dianya bayar berapa. Kalau misalnya di jurnal itu dia berbayar misalnya mahal padahal dia baru Sinta Sinta 6, maka itu berarti dia ada hal-hal yang mencurigakan. Standarnya kalau nulis di Sinta 6, Sinta 5 itu biasanya hanya 300 sampai 500. Sinta 43 biasanya 500 sampai 700. Kalau Sinta 2 biasanya dia 700 sampai dengan 2 juta apa yang mahal. Kalau Sinta 1 dia tergantung fokusnya. Ada yang 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta sampai 10 juta. Jadi kita lihat, nah kalau misalnya dia hanya Sinta 4 saja kok dia aja bayar mahal, itu mencurigakan. Berarti dianya boleh jadi jurnal itu ada jurnal predator begitu. Dan kemudian kita cek juga di ISS di Sinta Dikti tadi, apakah dia ada nggak? Ya, ada nggak dia statusnya di Sinta Dikti sampai tahun berapa dianya terakreditasinya? Kita cek juga di Sinta Dikti, gitu. Contohnya, misalnya tadi saya bukakan Sinta Dikti tadi ya, misalnya di jurnal Sinta 5 tadi nih, misalnya ini. Ini kan kalau kita klik Sintanya kan muncul dia, Sinta Diktinya. Nah, dia kan ada umurnya nih, sampai 2023. 5. Nanti dianya selanjutnya Oh dia harus iya. reaktasi lagi, tahun depan dia nggak akreditasi. Nah, pengen tahu berapa nggak biayanya? Tahu nggak berapa biaya bayaran di jurnal ini? Kita ceknya di fee-nya. Author Pak, fee. Pak, berarti itu nanti kalau dia nggak diperpanjang, Pak. Oh. Pak, berarti kalau itu nggak diperpanjang, discontinue ya Pak status jurnal ini ya Pak?
Ya, kalau untuk Scopus Diperpanjang ini atau statusnya untuk Sinta, discontinue ya Pak dia nggak berarti. ada istilah discontinue, berarti dia sudah Kalau habis. untuk Sinta, Iya. Nah, nanti oh, setelah menjadi nulis, jurnal kita biasa cek, ya Pak ya. ya, kita cek author fee-nya, dia berapa bayarannya di Mm-mm. sini author fee-nya. Kalau bisa dia tidak masuk akal, berarti dia predator. Coba kita cek berapa author fee-nya, bayarannya berapa nih jurnal ini. Hmm. Begitu. Nah, 350 Oh ini iya, wajar. iya Kalau untuk Sinta benar. 5, wajar 350.000 rupiah untuk penulisannya. Ya, berarti Mm-mm. jurnal ini bagus sehat dianya karena dan dia Mm-mm. bukan predator karena dia 2023 hanya 2 edisi, 2000 ini 2 edisi. Kalaupun tidak banyak dia ya tetap bagus juga. Ya, tetap banyak tapi aman dia. Ada pertanyaan Ya satu teh, lagi sebelum 10 menit? ini apa namanya? Q1, Q2 dan seterusnya itu penggolongannya itu dari segi kriteria apa ya, Pak? Tadi dia itu, kalau tadi kan persental tadi kan, berapa persen tadi. Nah itu dia untuk citasi dan sebagainya. Jadi citasinya berapa, kemudian artikelnya berapa. Semakin dikit dia semakin baik dianya jurnalnya. Dan dia akan mengadakan kompetisi kepada para penulis untuk menulis dengan artikel yang terbaik. Kalau misalnya Q1 itu nggak banyak artikelnya dianya. Maka nanti berapa citasi dia dibagi, berapa jumlah publikasinya selama berapa tahun. Nah, satu lagi nih, untuk jurnal di Rusia itu ada kita akan bisa cek di elibrary.ru. Kita bisa cek nanti dia terindeks apa. Kita cari bisa di bahasa Rusia kan atau bahasa Indonesia kan, ini tinggal tergantung cara ngeceknya. Jadi dia ada aksesnya, kita buka, nanti kita cari. Nah, biasanya jurnal ini terindeksnya di RSCI, ini kan RSCI, atau di WAK atau di jurnal RINS. Tapi di Indonesia nggak berlaku jurnal ini untuk apa kategori tadi. Ya, tapi biasanya kalau untuk kita yang kuliah di Rusia, kita harus menulis di jurnal-jurnal yang memang dia terindeks di elibrary.ru ini. Jadi kalau teman-teman nyari artikel yang terkait dengan Rusia, maka bisa mengeceknya di jurnal di Rusia. Ya. Jadi patokannya kalau mau nulis di mencari atau jurnal, kalau kita kan di Indonesia Sinta. Nah, kalau dia di elibrary.ru ini. Nanti dia akan larinya ke pengindeks-pengindeks resmi negaranya, RIN sebagainya, atau WAK atau RSCI. Ya mungkin itu. Ada lagi pertanyaan? Any question? Apa perbedaan Scopus sama Orchid ya, Pak? Oh, ORCID. ORCID itu adalah untuk penulis. Maka biasanya kita registrasinya ke sini. Ya. Penulis itu harus punya ORCID. Makanya kalau dia belum punya ORCID berarti dia nanti dipertanyakan ya sebagai autornya. Misalnya saya punya Google Scholar, maka saya tulis di Google Scholar saya itu kalau ORCID saya, nomor ORCID dan juga nomor apa namanya Google Scholar nih misalnya. Saya tulis ORCID saya dan ID Scopus saya. Nah ini kan ada ORCID saya nih. Maka kalau misalnya kita buka tulis misalnya Hmm. nama nama saya atau nama Yulia Zahra misalnya, ada nggak Yulia Zahra punya ORCID? Nah di sini kalau dia Nah, punya kalau Orchid ORCID kayak mana, muncul. Pak? Nih, Yulia. Tapi biasanya dia punya punya apa afiliasi Belum. biasanya. Ya. Nur Rohim Yunus misalnya, maka dia punya afiliasi di mana dianya, kampusnya. Kan banyak nama-nama yang sama dengan kitanya. Oh, Ya, ini misalnya kan. hmm. Maka dia kita ada yang lain. Ya, Kazan Federal University Universitas Jakarta UIN. Ini banyak sekali dulu kan saya di Kazan dulunya. Pakai afiliasi Kazan dulu. Pak, Nah, ini semuanya terkoneksi di karya kita oh, semuanya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Oh, berarti Orchid itu, berarti kalau kita mau daftar Orchid itu harus ada kampus yang menjadi payung ya, Pak ya? Kita daftar lewat mana Ya, gitu ya? untuk afiliasinya, untuk afiliasi. Nanti Oh, Zara bisa buat, hmm, ya misalnya hmm. registrasi aja di sini, registrasi di sini pakai email kampusnya yang baru, Orchid, ya. Kalau enggak ya pakai afiliasi apa aja lah, UIN juga boleh.
Nah, nanti kalau misalnya Hmm. kita menulis, kita kan mensubmit Hmm. tulisan kita. Maka Hmm. tulisan kita nanti itu akan kebaca di ketika submit, ketika registrasi begini misalnya, maka dia minta minta ID kita. Ya, ID apa namanya? Orchid ID tadi. Ya, misalnya ini ya, saya bagikan ke usernya. Submit itu maka dia akan minta ID Orchid ketika kita submissionnya. Ya. Yang awal tapi ya ini kan Pak, sudah daftar saya nih. Ya. berarti Orchid itu sama kayak Google Scholar ya Pak ya? Jatuhnya ya Pak? Orchid itu ya bukan Google Scholar, dia adalah ID penulis di depan Scopus. Jadi kalau bisa kita punya Scopus, kita nanti Oh, akan kebaca Orchid kita. Contohnya nih, ntar lagi habis waktunya nih. Misalnya di oh ID scopus.com. Maka nanti penulis. kita data kita di sana terekam semua di dalam Orchid selain di Scopus. Scopus nge-link ke Orchid dianya. Nama saya nih ya. Oh, berarti Orchid itu adalah ID penulis, sementara Scopus itu adalah indeks jurnal. Saya nggak kebuka tadi ya ternyata sayanya. Kalau Orchid itu, misalnya saya punya Scopus, maka ketika nama saya dibuka di Scopus itu, dia akan nge-link ke depan di hadapan nih Orchid ini di hadapan Scopus. Maka dia linknya database kita sebagai penulis itu selain di Scopus juga merekam ke Orchid. Orchid itu Oke. dia yang tidak Oh, Scopus pun masuk ke situ dianya. Yang Sinta, yang apa saja masuk di sini. oh, Ya ini untuk status kita aja, status kita di hadapan Scopus kalau kita penulis. Maka ketika oh, misalnya Zara oh, ingin menulis, gitu. misal kita ini ingin meregistrasi tulisan kita, masukkan ke sini, nanti dia akan minta ID Orchid kita. Ini kan create a new York ID misalnya, Orchid Oh, ID. Dia akan minta ID. kalau kita nggak, oh, tapi kalau kita nggak punya Orchid ID, nolak ya Pak, nggak mau. Ya, kalau dia enggak, dia biasanya dianya Seandainya, tidak akan oh, ada yang menerima, tapi kalau untuk Scopus dia biasanya minta dianya, karena di artikelnya dia akan kebaca. Ya. Ketika misalnya kalau oh, dianya bisa mensyaratkan harus ada Orchid, maka dia otomatis dia akan minta kepada kita untuk hmm, mencantumkan Orchid kita. hmm, Ya. Mungkin begitu ya Pak, teman-teman semuanya. ya Pak. Terima kasih Ya, Pak ada lagi Rohidi. pertanyaan lainnya nanti bisa menyusul di Iya, menyusul aja lainnya. Pak untuk ini apa untuk Zoom-nya nanti menyusul aja pertanyaannya. Ya, ditutup. Nah, terima kasih kepada pemateri kita Bapak Nur Rohim Yunis, PhD, insya Allah, amin. Terima kasih atas ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa tentang jurnal dan perjurnalan. Semoga ilmu ini bisa menambah pengetahuan kita lagi. Terima kasih Bapak Nur Rohim Yunus. Terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih Pak. warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Waalaikumsalam.